Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ibadi fillah ya Allah wa yakum. Teman-teman Al-Qasar Hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengulas teman-temannya terkait ciuman mesra dari Bapak Nasyarudin Umar kepada Paus Fransiskus. Tentu hal ini teman-temannya menuai kecaman atau kritikan dari banyaknya netizen dan beberapa kreator-kreator muslim. Karena apa yang dilakukan oleh Bapak Nasyarudin Umar tersebut sudah melampaui batas, dan toleransi yang dilakukan oleh Bapak Nasyarudin tersebut adalah toleransi yang kebablasan. Sampai-sampai teman-teman ya, ada Ustadz di Muhammadiyah yang mengatakan bahwa Nasyarudin Umar tersebut harus dipecat dan digantikan dengan imam yang lain, karena Bapak Nasyarudin Umar sudah tidak layak untuk menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasyarudin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Dan terkait teman-temannya hukum mencium kening Paus Fransiskus, ini ada sebuah pertanyaan dari seorang jamaah di pengajian Muhammadiyah, di mana di saat itu pengajian Ustadz Mujiman ada jamaah yang bertanya tentang hukum mencium kening Paus Fransiskus. Namun yang membuat seru di dalam jawaban Ustadz Muhammadiyah ini teman-temannya yaitu Ustadz Mujiman, malah Ustadz Mujiman ini pertanyaan jamaah tersebut itu dipelesetkan dengan jawaban yang lain. Ustadz Mujiman ini memelesetkan pertanyaan jamaah tersebut dengan mencium paus yang ada di laut, malah itu katanya hukumnya boleh. Namun intinya teman-temannya apa yang dijelaskan oleh Ustadz Mujiman ini sangat jelas dan gamblang. Apa hukumnya kita terlalu loyal dengan orang-orang kufar atau orang-orang selain di luar agama Islam. Dan hal tersebut tentu dilarang karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kufar tersebut adalah musuh bagi umat muslim. Dan coba kita langsung simak penjelasan dari Ustadz Mujiman ini. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya mencium paus? Nah, jadi bagaimana hukumnya mencium paus? Alhamdulillah kita tinggal di Depok, Parangtritis. Ini dekat dengan pantai selatan, dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Lalu ada paus terdampar, dicium boleh. Nah, jadi mencium paus itu tidak dilarang, karena kita tinggal di dekat pantai dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Tidak cuma paus, lumba-lumba juga boleh untuk dicium. Nah, gimana? Oh, Paus Fransiskus, Masya Allah. Baik. Ya, karena tempat kita dekat tempat pelelangan ikan, jadi pikiran saya langsung kepikiran kalau ada paus yang terdampar dicium. Nah ini boleh, lumba-lumba juga boleh, asal hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kalau digigit repot ya. Baik, jadi kalau mencium paus, ikan paus itu kalau berbahaya maka itu berbahaya bagi badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya itu berbahaya bagi akidah. Nah, kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya paling itu hanya merusak badan.
Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non-muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru di stop. Maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Allah sudah firmankan di situ, diulang berulang kali, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara. Kepada umat Islam kita harus loyal. Kepada akidah yang lain kita harus berlepas diri. Ingat, dalam agama, kalau dalam soal muamalah mau utang piutang kepada orang beda agama, boleh. Nolong mereka yang sedang sakit, boleh. Mendoakan mereka yang sakit agar sembuh, boleh. Di zaman Nabi itu ada kepala suku yang sakit, didoakan oleh sahabat dengan membaca surat Al-Fatihah, sembuh, tidak masalah. Jadi kita tidak dilarang dalam soal hubungannya yang terkait dengan muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan akidah, maka itu ada batas yang tegas. Kita diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Kita diajarkan untuk ngeboti
Di dalam hal akidah kita ngeboti, kita walak, kita loyal kepada agama kita, dan kita berlepas diri kepada agama yang lain. Jangan sampai kita kemudian justru mengelu-elukan tokoh umat beragama lain, sementara kepada yang seakidah, kepada yang se-Islam itu justru malah dianggap seolah-olah sebagai musuh. Jadi hendaknya kita bisa menempatkan diri. Kita diajarkan untuk toleransi, bukan diajarkan untuk kolaborasi. Kalau mau kolaborasi, maka silahkan kolaborasi dalam hal-hal keduniaan, bukan dalam hal yang terkait dengan keagamaan. Karena masing-masing punya aturannya sendiri. Kalau anak muda sekarang bilangnya beda server. Nah, jadi punya aturan sendiri. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya, mencium paus boleh apa tidak? Ya, kalau paus yang di pantai itu boleh, tapi itu bahaya bagi diri kita. Kalau kena durinya, kalau kegigit, tapi itu sebatas bahaya badan. Tapi kalau mencium paus yang satu itu, maka itu bukan hanya bahaya bagi badan, tapi itu bahaya bagi akidahnya. Baik, sehingga ketika menciumnya, maka itu indikator harus berobat. Kenapa? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Maka bersikaplah biasa-biasa saja. Tidak perlu overacting, tidak perlu berlebihan. Wallahu alam bishawab. Dan begitulah teman-teman ya, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim tidak bermudah-mudahan dengan orang-orang kafir. Dan apabila kita ingin berteman atau bermuamalah dengan orang-orang kafir, itu yang sewajarnya saja, dan tidak boleh teman-teman kita berlebihan, apalagi sampai bermesra-mesraan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Kiai Nasaruddin Umar yang sempat mencium kening Paus Fransiskus. Bahkan Nasaruddin Umar ini sempat mengatakan bahwa kita semua, katanya, anak cucu Adam, karena kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, apapun etnisnya dan apapun agamanya. Tentu ini tidak benar sama sekali teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu, apalagi sampai bersifat loyal kepada orang-orang kufar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.